Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan yang mana setiap pahala dilipat gandakan dan setiap dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya dan termasuk orang-orang yang senantiasa dilipat gandakan setiap pahala-pahala ibadah dan amal baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Penikmat Darsa TV, dalam program Berkah Ramadan dimanapun Anda berada, di setiap momentum bulan Ramadan, di setiap momentum bulan Ramadan tidak terlepas daripada yang namanya hari raya. Begitu juga dalam momentum puasa tidak terlepas daripada apa itu yang namanya zakat. Zakat itu sendiri adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan syarat dan ketentuan tertentu. Zakat itu sendiri adalah dalam artian secara bahasa, dalam artian secara lugah, adalah berarti at-tathhir, yang berarti mensucikan. Dan juga diartikan secara lugah an-nama, yang berarti tumbuh atau berkembang. Yang mana yang dimaksudkan daripada berkembang atau tumbuh ini adalah bertambahnya atau berkembangnya barokah, keberkahan dan kebaikan. Dan dinamakan juga, diartikan juga sebagai at-tathhir, yaitu sebagai pembersih, yang mana sifat daripada zakat ini membersihkan harta-harta kotor yang kita miliki, dikeluarkan agar menjadi harta yang 100% bersih daripada kotoran atau harta-harta yang kotor tersebut. Itu maksud daripada zakat dan arti zakat secara lugah. Karena pada intinya, pada dasarnya, zakat itu sendiri membersihkan daripada orang yang mengeluarkan zakat daripada dosa dan sifat buruk bakhil. Karena tidak akan atau susah orang mengeluarkan zakat, membayar zakat bagi orang yang mempunyai sifat bakhil. Nah, itu salah satu inti, salah satu tujuan zakat. Itu artian zakat secara lugah atau secara bahasa. Sekarang arti lugah secara syariat. Secara syar'an, ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Ini pengertian zakat secara syariat, yaitu adalah mengeluarkan harta, mengeluarkan harta khusus, harta tertentu dengan tujuan tertentu, dengan ketentuan-ketentuan yang khusus, ala niyatin makhsusah,
biniyatin maksusah, dengan niat tertentu juga, dan diberikan harta tersebut kepada golongan-golongan tertentu. Sekarang daripada ikhraju malin maksus, mengeluarkan harta tertentu. Apa yang dimaksud dengan mengeluarkan harta tertentu? Yaitu amwalu sitta allati tajibu fiha zakah. Ya, 6 harta, yang mana 6 harta ini ketika seorang memiliki salah satu daripada 6 harta ini, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya dengan syarat dan ketentuan masing-masing. Ya, yang dimaksud dengan 6 harta ini termasuk zakatul badan, ya, yang artinya zakatul badan atau tidak lain daripada kata lainnya adalah zakatul fitrah dan zakatul mal. Nah, antara dua itu, zakatul badan dan zakatul mal. Kemudian ala wajhin maksus, ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dengan ketentuan yang dimaksud di sini dengan syarat-syaratnya, yaitu antara lain bulughun nisab, sampainya nisab, atau harus sampai kepada nisab dengan batasan, harus sampai batasan, ya. Wa mudhiyal haul, dan juga harus sampai haul. Haul itu jangka, ya, jangka waktu seorang harus wajib mengeluarkan zakat. Keluar daripada kurang daripada jangka waktu tertentu, maka dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu yang dimaksud dengan wajhin maksus. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus, ya, dengan niat khusus untuk zakat. Yusrafu li ta'ifatin maksusah, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, ya, seperti asnafus tsamaniyah yang insyaallah akan dibahas di episode selanjutnya. Ya. Itu syarat atau pengertian, ya, pengertian daripada zakat. Sekarang masuk kepada fadluz zakat, fadilah, keutamaan orang yang berzakat. Nah, ini banyak sekali fadilah orang yang berzakat, ya, daripada Al-Quran, hadis, ya, maupun qaul ulama. Banyak di sini fadilah daripada fadilah zakat. Fadilah zakat itu sendiri, ya, yang pertama, zakat itu sendiri termasuk daripada rukun Islam yang nomor 3, ya, yang mana di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran wa aqimus shalah, maka tidak terlepas daripada wa atuz zakat. Nah, ini sama pentingnya zakat dengan ibadah atau amalan ibadah yang lain seperti sholat. Ya, di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan fadilah atau keutamaan seorang yang berzakat. Ya. Salah satunya itu tadi aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Digandengkan dengan ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Zakat digandengkan dengan ibadah yang paling utama, yaitu ibadah sholat. Terus fadilah yang kedua, ayat Allah, firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Maka sungguhnya rahmatku itu sangat luas, mencakup setiap hal, ya, mencakup setiap sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan kepada orang-orang yang memberikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang daripada ayat-ayat kami itu mereka beriman. Itu fadilah menurut Al-Quran. Ada lagi fadilah menurut hadis, ya. Fadilah menurut hadis yang mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
hassinu amwalakum bizzakah wadawu amradakum bis-shadaqah wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a wa tadarru. Yang kurang lebih artinya, lindungilah harta kalian itu dengan zakat. Dengan zakat itu harta bisa terlindungi. Wadawu amradakum bis-shadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Wastaqbilu amwajal bala'i bid-du'a, dan hadapilah ya bala itu dengan doa. Maksudnya menghadapi atau meminta perlindungan dengan doa daripada bala. Dan masih banyak fadilah atau keutamaan orang yang berzakat ataupun orang yang bersedekah. Banyak, sangat banyak sekali. Itu fadilah atau keutamaan orang yang berzakat. Sekarang zakat itu sendiri, kewajiban diturunkannya zakat itu pada tahun kedua daripada hijrah. Ya, pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah pada bulan Sya'ban. Dan zakat itu sendiri terbagi menjadi dua yang telah Al-Fakir sebutkan yang di awal tadi, yaitu zakatul mal wa zakatul badan. Zakat mal berupa harta dan zakat badan, atau bisa diartikan sebagai zakat fitrah. Zakatul mal itu sendiri terbagi ya, terdiri daripada 6 harta yang termasuk di dalamnya, yaitu adalah an-na'am, binatang ternak, unta, sapi dan kambing, wan naqdan, dan 2 perhiasan yaitu emas dan perak, wat tijarah, amwal tijarah, perdagangan ya, perdagangan, wal muasyarat, muasyarat bisa diartikan sebagai biji-bijian ya, atau makanan-makanan pokok ya, seperti kurma ya, rutab, zabib, aruz, nasi ya, dan lain sebagainya, muasyarat daripada biji-bijian. Warrikas, ar-rikas adalah harta karun ya, ar-rikas harta karun. Wal ma'din, ma'din adalah suatu yang ada di dalam perut bumi, misal kayak tambang dan lain sebagainya. Sekarang masuk kepada syarat-syarat wajibnya seorang berzakat ya, apa saja syarat-syarat seorang wajib untuk berzakat? Yang pertama adalah Islam ya, orang yang wajib berzakat Islam. Keluar daripada Islam, kafir ya, kafir, Kristen misal, dan lain agama-agama selain daripada Islam, maka mereka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua hurriyah. Hurriyah merdeka, bukan budak. Bukan budak. Yang ketiga ta'ayyunul milk, kepemilikan yang jelas ya, kepemilikan yang jelas. Yang keempat, syarat yang keempat yaitu tamamul milk, kepemilikan yang sempurna. Maksudnya memang 100% harta tersebut memang 100% kepunyaan dia, tanpa ada campur tangan urusan orang lain ya, tanpa ada kepemilikan orang lain. Jadi 100% kepunyaan dia. Terus syarat yang kelima tayakkunul wujud, memang memang yakin ya, harus yakin adanya harta tersebut ya. Harus benar-benar yakin dengan adanya harta tersebut. Itu 5 syarat wajibnya seorang untuk mengeluarkan zakat. Kurang daripada 1 syarat, maka gugur kewajiban untuk seorang untuk mengeluarkan zakat. Itu syarat-syarat daripada syarat wajibnya zakat. Kemudian ya, untuk zakatul mal ya, zakatul mal yaitu yang keenam tadi, zakat binatang ternak ya, emas perak dan lain sebagainya yang telah Al-Fakir sebutkan di awal. Itu kita tidak terfokus kepada zakatul amwal
ya, zakat harta. Akan tapi kita berfokus kepada zakatul badan, yaitu yang dimaksud adalah zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Karena suasana kita Ramadan, ya, suasana kita Ramadan dan sebentar lagi sudah memasuki hari raya, ya, maka kita hanya terfokus kepada zakatul fitrah, zakatul badan. Zakat badan, zakat fitrah. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Ya, wajib, akan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka seorang itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ini terbagi menjadi 5. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada umumnya, ya, orang mengeluarkan zakat itu di malam hari raya. Tapi pada dasarnya waktu daripada zakat itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama waktu wujub, waktu wajib, ya, seorang wajib mengeluarkan zakat itu ketika dia memasuki sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Maksudnya gimana? Contoh, ya, contoh. Ada bayi baru lahir. Misal 1 menit lah, ya. Misal 1 menit ada bayi baru lahir 1 menit sebelum adzan maghrib pada malam hari terakhir di bulan Ramadan. 1 menit ada bayi lahir 1 menit sebelum memasuki waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan. Lah kok tiba-tiba bayi tersebut sudah memasuki waktu maghrib, dapat misal 1 menit sama memasuki, ya, dapat 1 menit setelah waktu maghrib, tiba-tiba bayi itu meninggal, ya, maka untuk bayi tersebut dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Karena dia sudah memasuki sebagian daripada bulan Ramadan dan sudah memasuki sebagian daripada bulan Syawal, yaitu malam Id, ya, malam Id. Itu waktu wajibnya. Kemudian waktu yang kedua, waktu fadilah, waktu yang diutamakan. Kapan itu waktu yang diutamakan? Hari, dimulai daripada hari raya, ya, hari raya, setelah tulu'il fajr, setelah terbitnya fajar, wa qabla sholatil id, dan sebelum, jadi waktunya antara setelah terbitnya matahari sampai sebelum dilaksanakannya waktu sholat id. Itu waktu fadilah, waktu utama, ya, waktu utama. Wal afdol, dan yang paling utama yaitu ba'da sholatil fajr, ya, dan waktu yang paling afdol adalah setelah sholat subuh, sholat fajar. Itu yang paling afdol. Itu untuk waktu yang kedua. Sekarang memasuki waktu yang ketiga, waktu jawaz, waktu diperbolehkannya seorang untuk mengeluarkan zakat. Jadi hanya jawaz, hanya diperbolehkan. Kapan itu? Wa huwa min awwali Ramadan, ya, ketika dia memasuki awal daripada bulan Ramadan, itu sudah memasuki waktu jawaz, waktu diperbolehkannya untuk membayar atau mengeluarkan zakat. Itu waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, waktu karaha, waktu dimakruhkannya seorang mengeluarkan zakat. Kapan itu dimakruhkannya waktu seorang untuk mengeluarkan zakat? Ta'khiruha an sholatil id ila ghurubisy syams. Mengakhirkan zakat, ya, daripada sholat id, dari sholat id sampai ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari pada hari raya, pada waktu hari raya, ya, itu waktu karoha. Terus waktu yang terakhir, waktu yang kelima, waktu hurma, waktu diharamkannya seorang mengeluarkan
zakat, yaitu mengakhirkannya dari hari Id, hari raya. Jadi setelah selesainya waktu makruh, setelah ghurubus syams di hari raya, setelah terbenamnya matahari pada hari raya, itu sampai besoknya, itu waktu hurma, waktu diharamkannya seorang mengeluarkan zakat. Ya, jadi dimulai waktu haramnya dimulai dari terbenamnya matahari pada di hari raya sampai kemudian besok harinya, itu waktu hurma. Dan di antara dua waktu ini, waktu karoha, waktu dimakruhkannya seorang mengeluarkan zakat, dan waktu diharamkannya seorang mengeluarkan zakat, ini hukumnya tetap pada hukum awal, yaitu makruh dan haram, kecuali ada udzur. Misal udzur karena menunggu datangnya harta untuk dikeluarkan zakat tersebut. Ya, misal kita nggak ada harta, masih belum ada harta di awal waktu. Kapan hartanya datang? Oh, insya Allah nanti setelah malam pada malam tanggal kedua daripada bulan Syawal. Nah, ini kan sudah memasuki waktu hurma. Akan tapi dia yakin pada waktu itu dia ada harta, ya, maka dia nggak apa-apa untuk mengakhirkannya, ya, dengan syarat itu tadi, nggak apa-apa mengakhirkannya, ya, nggak apa-apa, tidak mengapa mengakhirkan membayar zakat tersebut sampai memasuki waktu haram, ya, dengan menjadikan zakat tersebut diniati kodok, ya, diniati kodok, mengkodok zakat biduni ismin, ya, tanpa berdosa, ya, tanpa berdosa. Itu waktu-waktu waktu-waktu yang diperinci secara perinci, yang dijelaskan secara perinci, kapan waktu-waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat dan kapan waktu-waktu yang dimakruhkan seorang mengeluarkan zakat dan kapan waktu-waktu seorang itu diharamkannya untuk mengeluarkan zakat. Itu zakat fitrah. Terus yang perlu diperhatikan lagi daripada zakatul fitrah, zakatul badan, kepada siapa saja seorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, asnafus tsamaniyah, yang telah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, ya, fakir, miskin, terus ghorim, orang yang mempunyai hutang, ya, amil zakat, ya, orang yang perantau dan lain sebagainya yang insya Allah akan disebutkan pada episode selanjutnya. Wa isyaratu li wujubiha, dan disyaratkan untuk mengeluarkan zakat itu, ya, tanpa mengurangi. Ya, ini yang harus diperhatikan juga. Seorang wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, wajib mengeluarkan zakat ketika tidak mengurangi sedikit pun daripada kebutuhan dia sehari-hari di malam hari raya maupun pada hari raya tersebut, pada hari rayanya, ya. Contohnya, ya, tidak mengurangi kebutuhan dia sehari-hari. Misalkan dia mengeluarkan zakat, akan tetapi dia bisa mengeluarkan zakat tapi mengurangi kebutuhan dia pada malam hari raya, ataupun bisa mengurangi kebutuhan dia di hari raya yang akan pada hari rayanya. Itu maka gugur kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat, ya, gugur kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat.
kebutuhan yang dimaksud dengan kebutuhan di sini entah dia itu kebutuhan dia sendiri ataupun kebutuhan seseorang yang wajib ia nafkahi. Kebutuhan seseorang yang wajib ia nafkahi. Misal, siapa saja yang wajib dia nafkahi? Misal, zauja, istri, atau anak, ya, atau orang tua misal. Ya, ketika dia memiliki harta untuk dikeluarkan zakat, akan tetapi kok ketika mengeluarkan zakat itu bisa mengurangi kebutuhan daripada orang yang wajib dinafkahi, misal bisa mengurangi kebutuhan istri untuk berbelanja, bisa mengurangi kebutuhan anak, bisa mengurangi kebutuhan sehari-hari untuk makan dan minum dan lain sebagainya, ataupun bisa mengurangi kebutuhan untuk keperluan rumah, entah itu daripada kebutuhan rumah, entah itu daripada kebutuhan untuk membayar pembantu, misalkan ada pembantu, ya. Kalau semua ini bisa mengurangi membayar, ketika dia mau membayar zakat bisa mengurangi kebutuhan semua ini, maka gugur kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat. Itu yang wajib diperhatikan. Jadi seorang wajib mengeluarkan zakat tanpa mengurangi kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan dia maupun kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Itu daripada kewajiban zakatul fitr, zakat fitrah. Terus apa yang wajib dibayar ketika zakat fitrah? Zakat fitrah, ya, yang wajib dibayar, yang wajib dikeluarkan ketika zakatul fitrah yaitu adalah sa'un an kulli syakhs. Satu sa' dari satu sa' setiap orang. Setiap orang satu sa'. Berapa itu satu sa'? Satu sa' itu adalah ukuran timbangan pada zaman dulu, ya. Satu sa' ukuran timbangan pada zaman dahulu. Satu sa' itu seperti arba'atu amdad, seperti 4 mud bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, arba'a amdad. Jadi satu sa' ini seperti kalau dibagi menjadi seperti 4 mud. 4 mud itu lebih kecil daripada sa'. Jadi ada 4 mud, ada satu ukuran wadah. Dia ini ukurannya mud. 4 mud dijadikan satu, dia menjadi satu sa'. Ya, satu mud. Ya, kalau sekarang, kalau ukuran timbangan sekarang itu seperti kurang lebih 2,75 kilo. 2 kilo lebih 75 on. Akan tapi lebih baik dan untuk menjaga, ya, untuk jaga-jaga agar tidak kurang, ya, daripada kurang mending lebih baik dilebihkan, ya, menjadi 3 kilo. Ya, ini untuk berjaga-jaga. Itu kewajiban seorang untuk mengeluarkan zakat. Ya, wajibnya itu satu sa', ya, satu sa' atau 4 mud, atau kalau hitungan ukuran takaran sekarang itu kurang lebih 2 kilo lebih 75 on. Ya, itu untuk ukuran takaran sekarang. Dilebihkan maka itu lebih baik untuk jaga-jaga. Terus apa yang dikeluarkan? Ya, yang dikeluarkan daripada zakatul fitrah itu qutul balad, min ghalibi qutil balad. Yang dikeluarkan adalah makanan pokok di daerah tersebut. Makanan pokok di daerah tersebut. Kalau kita sudah masyhur di kalangan kita, itu yang makanan pokok adalah nasi, maka yang dikeluarkan adalah beras. Ya. Kalau mungkin di Jazirah Arab itu makanan pokoknya apa? Gandum misal, maka yang wajib dikeluarkan adalah gandum. Kalau kurma, ya berarti yang wajib dikeluarkan adalah kurma dan lain sebagainya, mengikuti makanan pokok di daerah tersebut. Itu yang wajib dikeluarkan. Maka dari itu itulah zakat
dan kurang lebih daripada pengertian zakat, syarat-syarat dan ketentuan zakat, dan keutamaan orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Maka dari itu kita tidak kurang-kurang ya dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah, semoga setiap amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini maupun amalan-amalan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan ini, semoga Allah senantiasa menerima dan mengkabulkan setiap amalan-amalan kita, mengkabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan, dan memberikan setiap hajat-hajat yang kita minta. Dan kurang lebihnya semoga amalan baik kita diterima di sisi Allah, zakat kita diterima di sisi Allah, ya, karena pada intinya ibadah pahala puasa seorang itu tidak akan sempurna kecuali seorang itu sudah membayar zakat, ya. Maka dari itu apapun ya, semoga amalan-amalan kita diterima, doa-doa kita dikabulkan, dan setiap hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.